Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 24 Desember 2022, kita mempersiapkan menjelang perayaan malam Natal. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 2 ayat 1-14. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi masuk dalam sejarah kemanusiaan kita, tinggal di antara kita dan memberikan damai-Nya untuk kita manusia. Ia ingin menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup kita, dan kita semua masuk di dalam hidupnya. Dengan mau datang kepada kita, Ia sedang memuliakan kita, mengangkat martabat kita, dan mengharapkan agar kita semakin hidup oleh karena kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terberkati, satu hal yang mungkin menjadi pokok refleksi permenungan kita adalah mengapa peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Sang Penyelamat tidak diwartakan kepada seorang kaisar yang sedang berkuasa pada saat itu, atau kepada salah seorang petinggi kekaisaran, atau orang-orang penting dalam sebuah pemerintahan yang ada pada saat itu. Jika saja malaikat Tuhan menyampaikan pesan kabar gembira bahwa Sang Penyelamat telah dilahirkan kepada mereka, orang-orang yang penting, orang-orang yang berkuasa, bukankah beritanya akan mudah menyebar, mudah viral, dan dipercaya oleh banyak orang di wilayah kerajaannya? Mengapa justru malaikat Tuhan mempercayakan warta sukacita itu kepada gembala di padang, jauh dari keramaian, dan gembala adalah kelompok orang yang terpinggirkan pada masa itu? Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus Sang Penyelamat dunia hadir dalam kesederhanaan palungan, jauh dari glamor dan pujian, hanya bisa dikenali dalam sikap hati yang sederhana pula. Hadirnya Tuhan Yesus dalam kesederhanaan palungan hendak merobohkan tembok kesombongan orang yang sudah merasa puas dengan kekayaan materinya, puas dengan kuasa jabatannya, dan merasa nyaman dengan segala kepemilikannya. Keagungan dan kemuliaan Tuhan tidak berkurang sedikit pun
walaupun ia harus turun menjadi sama dengan manusia dalam rupa bayi manusia, kemuliaannya tetap terpancar dan bergemalah damai di seluruh bumi. Kemuliaannya tetap utuh walau ia menjadi manusia dan tinggal di antara kita manusia. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kerinduan umat manusia berabad-abad lamanya terpenuhi sudah dengan hadir-Mu di dunia. Engkau hadir di tengah manusia yang sering putus asa, seringkali merasa kosong, merasa sendiri, hidup mengalir begitu saja tanpa makna. Engkau hadir memberikan damai-Mu. Lihatlah kami, siap menyambut-Mu dalam kesederhanaan hati kami. Kami tidak punya apa-apa untuk bisa menjadi persembahan yang layak bagi-Mu, karena Engkau punya segalanya. Tapi inilah hidup kami. Kami buka untuk-Mu, agar Engkau bisa kuasai supaya kami pun bisa mengalami damai-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.